Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyesuaian perusahaan jasa yang beranggotakan 1. Elis Elviah NPM 180108, 2. Ahid Asngari NPM 180190, 3. Disalva Galih Pradana NPM 180195, 4. Mizan Nur Azhar NPM 210011, 5. Eni Lutfiati Indriasari NPM 210016, 6. Muhammad Rozi Ramdhani NPM 210021, dan terakhir Arif Khairur Rahman NPM 210031. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Mengapa memerlukan proses pencatatan terhadap akun transaksi? Karena pada akhir periode nanti akan banyak saldo akun di buku besar yang dilaporkan tanpa melakukan perubahan apapun dalam laporan keuangan. Proses penyesuaian atau adjust proses adalah analisis dan pemuktahiran akun-akun pada akhir periode laporan keuangan disiapkan. Yang selanjutnya ada karakteristik proses penyesuaian. Akuntansi berbasis akrual. Accrual basis of accounting. Pada akuntansi berbasis akrual, beban dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut. Sebagai contoh, gaji karyawan dilaporkan sebagai beban pada periode saat karyawan menyediakan jasa untuk pelanggan, yang tidak harus sama waktunya dengan saat gaji dibayarkan. Kemudian ada akuntansi berbasis kas. Pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi secara periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Sebagai contoh, pendapatan dilaporkan ketika kas diterima dari klien, sementara gaji dilaporkan saat kas dibayarkan kepada karyawan. Proses penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi, banyak saldo akun di buku besar yang dilaporkan tanpa perubahan apapun dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, saldo akun kas dan akun tanah biasanya adalah jumlah yang dilaporkan di neraca. Meskipun demikian, pada akuntansi berbasis akrual, beberapa akun dalam buku besar memerlukan pemutahiran atau updating. Sebagai contoh, saldo untuk beban dibayar di muka biasanya lebih dicatat karena penggunaan aset ini tidak dicatat secara harian. Saldo akun bahan habis pakai supplies yang meliputi kertas, pulpen, tinta, printer, dan sejenisnya biasanya mencerminkan biaya bahan habis pakai pada awal periode ditambah biaya bahan habis pakai yang dibeli selama periode tersebut. Pencatatan ayat jurnal penyesuaian. Beban dibayar di muka. Saldo akun bahan habis pakai solusi net pada tanggal 31 Desember adalah sebesar 2 juta rupiah. Sebagai bahan habis pakai seperti pulpen, kertas, CD, rum kosong digunakan selama bulan Desember dan masih ada sisa bahan habis pakai yang belum terpakai. Jika salah satu dari jumlah tersebut diketahui, salah satunya dapat dihitung. Biasanya lebih mudah untuk menentukan biaya bahan habis pakai pada akhir bulan daripada mencatat penggunaan secara harian. Diasumsikan pada tanggal 31 Desember jumlah bahan sisa habis pakai sebesar Rp760.000. Jumlah yang akan dipindahkan dari akun aset ke akun beban adalah Rp1.240.000, maka jurnalnya sebagai berikut. Berikut adalah contohnya. Asuransi dibayar di muka. Saldo debit Rp2.400.000 dalam akun asuransi dibayar di muka solusi net mencerminkan pembayaran di muka pada tanggal 1 Desember untuk asuransi 12 bulan. Pada akhir bulan Desember, akun beban asuransi seharusnya naik di debit dan akun asuransi dibayar di muka seharusnya turun di kredit, masing-masing sebesar Rp200.000, yaitu beban asuransi untuk 1 bulan. Ayat jurnal penyesuaian dan akunti untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi adalah sebagai berikut.
Setelah jurnal penyesuaian dicatat dan diposting ke buku besar, akun asuransi dibayar di muka memiliki saldo debit Rp2.200.000. Saldo ini mencerminkan aset yang akan menjadi beban di masa mendatang. Akun beban bahan habis pakai memiliki saldo debit Rp200.000, yaitu beban untuk periode. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Berdasarkan daftar saldo, Solusinet pada tanggal 31 Desember, saldo akun sewa diterima di muka adalah Rp360.000. Saldo ini mencerminkan penerimaan sewa 3 bulan pada tanggal 1 Desember untuk bulan Desember, Januari, dan Februari. Pada akhir bulan Desember, akun sewa diterima di muka seharusnya turun di debit sebesar Rp120.000 dan akun pendapatan sewa harus naik di kredit sebesar Rp120.000. Nilai Rp120.000 mencerminkan pendapatan sewa untuk 1 bulan sebesar Rp360.000. Ayat jurnal penyesuaian dan akun T adalah sebagai berikut. Setelah penyesuaian dicatat dan diposting, akun sewa diterima di muka yang merupakan kewajiban bagi Solusinet akan bersaldo kredit sebesar Rp240.000. Jumlah ini merupakan pendapatan tangguhan deferral yang akan menjadi pendapatan di masa depan. Akun pendapatan sewa memiliki saldo Rp120.000, yaitu pendapatan untuk periode ini. Slide selanjutnya ada akruan pendapatan. Akruan pendapatan atau accrued revenue kadang disebut juga akruan aset atau piutang yang dihasilkan tetapi belum dicatat di akun pendapatan. Contohnya adalah ketidakseimbangan atas jasa yang telah diberikan seorang pengacara namun belum ditagihkan kepada klien pada akhir periode. Contoh lain, piutang-piutang atas pemberian kredit dan piutang lain atas bangunan yang disewakan kepada orang lain. Akruan beban. Akruan beban yaitu kadang disebut juga akruan kewajiban atau beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat di akun beban. Contohnya adalah utang gaji kepada karyawan pada akhir periode. Contoh lain meliputi utang bunga atas basal bayar, utang bunga atas kredit bank, dan utang pajak. Yang selanjutnya adalah beban penyusutan, sumber daya fisik yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan bersifat permanen atau memiliki masa kegunaan yang panjang disebut aset tetap atau fixed asset atau plan asset. Sebenarnya aset tetap merupakan jenis beban dibayar di muka jangka panjang karena sifat dan masa manfaatnya yang panjang. Aset ini dibahas terpisah dari beban dibayar di muka lainnya, seperti bahan habis pakai dan asuransi dibayar di muka. Seiring berlalunya waktu, peralatan akan kehilangan kemampuannya untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Penurunan manfaat ini disebut penyusutan atau depresiasi. Rangkuman proses penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian untuk Solusinet yang akan digambarkan di bab ini yaitu ditunjukkan pada tampilan 7. Ayat jurnal penyesuaian diberi tanggal per hari per periode tersebut. Akan tetapi, karena beberapa waktu diperlukan untuk mengumpulkan informasi mengenai penyesuaian, ayat jurnal biasanya dicatat pada tanggal setelah hal pengantar akuntansi ayat jurnal penyesuaian Solusinet terakhir periode. Berikut jurnalnya dapat dilihat. Selanjutnya, setelah membuat jurnal penyesuaian, langkah berikutnya adalah memposting setiap akun di buku besar. Contoh, seperti di buku RIF halaman 130-131. Di situ terdapat tabel buku besar. Nah, terdapat akun-akun yang keterangannya penyesuaian. Itu adalah hasil dari posting jurnal penyesuaian ke buku besar. Neraca saldo yang disesuaikan. Setelah semua jurnal penyesuaian diposting ke buku besar, langkah berikutnya adalah membuat daftar saldo yang disesuaikan atau neraca saldo yang disesuaikan.
Tujuan dari daftar saldo yang disesuaikan adalah untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo debit dan kredit sebelum kita menyiapkan laporan keuangan. Untuk contoh daftar saldo yang disesuaikan adalah pada buku RIF halaman 132. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.